dari Ibu Rina. Ahwan Ustadz, ada pertanyaan titipan dari anak saya yang ikut mendengar. Apa pekerjaan Rasul setelah diangkat jadi Rasul? Karena tadi disampaikan Rasul hidup cukup tidak berlebihan, pilihan beliau. Di sisi lain, kuda perang dan lain-lain kualitasnya handal. Afwan Ustadz, anak saya penasaran. Ya, Rasulullah terkenal tajir ya. Dia terkenal pebisnis ya. Walaupun setelah diangkat jadi Rasul, ya, tidak fokus lagi dalam bisnisnya. Ya. Ya. Jadi Rasulullah seperti manusia biasa, ada saat-saat dia harus meminjam uang dari orang lain. Ya. Meminjam uang dari Yahudi, ya. Meminjam uang dari seorang Yahudi bernama Zaid ibn Su'nah. Ya. Ya. Ya namanya Rasul seperti manusia biasa. Ada saatnya sudah janji mau bayar, ternyata di hari hanya nggak bisa bayar. Ya. Ya, dasar Yahudi ya. Ngamuk-ngamuk nih Rasulullah dikecam ini, dikecam itu. Tapi Rasulullahnya nggak balas. Ya. Ya. Tapi ketika nggak balas, Yahudi ini ingat ngajinya Taurat dulu. Ya. Bahwa salah satu sifat Rasul itu tidak akan marah ketika itu terkait dengan dirinya. Ya, ya namanya dikecam kan nggak enak, pengen bela diri. Ya sudahlah. Ya, ya. Jadi langsung teringat, ya Allah berarti ini Nabi beneran ini. Saya sudah ngomelin segitu jeleknya, dia mah nyantai aja. Akhirnya masuk Islam. Ya, ya. Ini benar-benar Nabi ini orang. Ya, ya itu salah satunya. Ya. Rasulullah punya hak mendapat ghanimah. Ya. Ya, Rasulullah berhak mendapat hadiah. Para sahabat sering memberi hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Ya. Seperti itulah ya. Jadi memang Rasulullah itu intinya memang kalau untuk kepentingan pribadinya memang kelihatan miskin banget ya. Tapi kalau untuk kepentingan dakwah ya eh, kelihatan sangat ya sangat berkecukupan ya. Dan pribadi misalnya untuk urusan makan gitu. Aisyah meriwayatkan betapa sering Rasulullah ya pagi-pagi nanya kepada Aisyah ya ada sarapan nggak? Nggak ada Rasulullah. Ya udah saya puasa misalnya. Ya. Masa sekelas Rasulullah sarapannya nggak ada. Ya, ya untuk kepentingan pribadi ya. Ya, dan untuk kepentingan pribadi ya ya disinilah keunggulan kudwahnya ya. Jadi sesuatu yang menurut Rasulullah nggak enak, dirubah aja menjadi enak, ya. Jadi enaknya apa? Jadi ibadah, ya. Mungkin kalau Aisyah langsung minta apa ya Rasulullah saya siapin misalnya, ya, ya, ya. Jadi nggak, ya jadi biasa aja. Tapi istilahnya, mumpung lagi nggak ada yang bisa dimakan, ya udah saya puasa aja, ya. Ya. Kalau lagi punya, sibuk mikirin mau infak ke siapa nih, mau infak ke siapa ini, ya. Ya, habis sholat mimpin, sholat jamaah, tiba-tiba bangun, bergegas pulang, ya, pulang langsung balik lagi. Rasulullah, boleh tahu nggak tadi kenapa bergegas ke situ? Ya saya sudah nyiapin sodakoh buat orang-orang fuqara masakin, lupa nggak saya sampaikan. Jadi saya takut lupa. Jadi begitu pentingnya ya, ya mendahulukan sodakoh yang sudah diniatkan sejak awal. Ya, ya termasuk contoh kondisi rumahnya yang sangat sederhana, hanya sebuah rumah kecil ya, ya ibaratnya kayak rumah ya, petaknya yang kontrakan, yang petak betul-betul petak ya, yang cuma isinya sekamar doang ya. Baik Allah alam.